Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rafli Hermawan. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi, Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM 1521117130992. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai potensi bahaya dan upaya pengendalian pada aktivitas pembangunan tanggul selokan sepanjang Jalan Raya Lamongan, Gresik. Hazard yang pertama adalah hazard mekanik. Pada hazard mekanik ini terdapat 3 potensi bahaya dari aktivitas pembangunan tanggul selokan ini. Yang pertama adalah palu yang digunakan oleh pekerja untuk memecahkan batu. Palu yang digunakan pekerja sangat beresiko mengenai tangan, dan apabila terkena maka dapat beresiko fatal terhadap tubuh manusia. Upaya pengendalian yang bisa dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi bisa dilakukan dengan menghilangkan palu agar tidak digunakan lagi oleh pekerja proyek. Namun, ini tidak dapat dilakukan karena palu merupakan komponen penting. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dilakukan dengan menggantikan palu dengan hydraulic rock breaker yang lebih modern dan aman dengan mengikuti pedoman yang baik. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Apabila harga hydraulic rock breaker cukup mahal, maka palu perlu dimodifikasi dengan memberi pelindung pada pegangan palu dan memberikan bantalan. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan label atau petunjuk pada palu dan melakukan sosialisasi atau arahan pada pekerja tentang bagaimana penggunaan palu yang benar dan aman. Yang kelima adalah APD. Pekerja dapat diberikan APD berupa sarung tangan kepada pekerja agar terlindungi dari resiko benda tajam lainnya, dan memberikan kacamata pada pekerja agar tidak terkena percikan yang dihasilkan dari aktivitas pemecahan batu. Potensi bahaya yang kedua adalah pisau yang digunakan untuk memotong rumput. Pekerja beresiko terkena sayatan pisau tajam yang dapat menimbulkan luka robek hingga jari terputus. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan pisau tersebut agar tidak digunakan oleh pekerja. Namun, tidak bisa dilakukan karena alat tersebut merupakan alat satu-satunya yang ada. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti pisau dengan menggunakan alat yang lebih modern, yaitu dengan mesin pemotong rumput yang lebih aman dan lebih efisien terhadap waktu. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan apabila harga mesin pemotong rumput dirasa cukup mahal, maka bisa melakukan modifikasi dengan mengganti kayu atau pegangan pisau dengan yang lebih panjang. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara penggunaan pisau yang benar dan memasang papan peringatan pada area pekerja tersebut berada. Yang kelima adalah APD. Pekerja dapat diberikan sarung tangan dan safety boots karena lokasi proyek yang becek dan berada di area selokan. Aktivitas yang ketiga adalah paku yang tajam dan berkarat. Paku yang digunakan dapat menyebabkan pendarahan serta infeksi yang diakibatkan karat dari paku tersebut. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan paku agar tidak digunakan oleh pekerja. Akan tetapi tidak bisa karena paku merupakan komponen penting dalam penyatuan kayu yang digunakan untuk mengecor beton. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi
dapat dilakukan dengan mengganti paku dengan snail gun, karena jika menggunakan lem dipastikan tidak kuat untuk menampung beban beton yang sangat berat. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan menghilangkan karat pada paku dengan cara mengamplas paku tersebut hingga karat-karat yang ada di paku terkikis. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan arahan serta sosialisasi bahaya yang dihasilkan dari paku berkarat apabila tertusuk ke dalam organ tubuh, serta memberikan rambu-rambu peringatan pada kemasan paku maupun area pekerja tersebut berada. Yang kelima adalah APD. Memberikan sarung tangan yang tebal agar meminimalisir resiko tertusuk ke tangan dan memberikan safety shoes agar pekerja terhindar dari resiko terinjak paku. Potensi bahaya yang kedua adalah hazard fisika. Pada hazard ini ada potensi bahaya suhu yang panas karena terpapar sinar matahari. Suhu yang panas dapat membuat pekerja mengalami dehidrasi, baik tingkat ringan hingga tingkat berat. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan suhu panas. Akan tetapi tidak bisa dilakukan karena pekerja melakukan pekerjaannya di area luar ruangan dan terpapar sinar matahari secara langsung. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena panas yang dihasilkan didapat dari matahari secara langsung. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan membuat tenda sementara sebagai peneduh atau perlindungan dari panas matahari secara langsung. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat diberikan dengan memberikan himbauan pada pekerja untuk beristirahat di jam siang atau waktu terik matahari, serta memberikan sosialisasi tentang bahaya terik sinar matahari. Yang kelima adalah APD. Pekerja dapat diberikan safety helmet serta baju yang tertutup agar tidak terkena sengatan matahari secara langsung. Potensi bahaya yang ketiga adalah hazard biologi. Pada aktivitas ini terdapat hazard biologi antara lain selokan tersebut merupakan tempat berbagai macam ular menetap. Gigitan dari ular sangat berbahaya bagi manusia, serta racun yang dihasilkan dapat menyebabkan manusia berpotensi meninggal dunia. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan membersihkan area yang berpotensi untuk dijadikan tempat bersarangnya ular. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena area tersebut merupakan tempat alami habitat ular tinggal. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan membuat tanggul sementara untuk menutup aliran selokan, sehingga dapat menutup pergerakan ular untuk keluar masuk area proyek. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan himbauan kepada pekerja tentang bahaya dari gigitan maupun racun ular apabila mengenai manusia, serta memasang rambu bahaya di area pekerja berada. Dan yang kelima adalah APD. Pekerja diberikan APD berupa wearpack agar apabila ular menggigit tidak mengenai tubuh secara langsung. Hazard yang keempat adalah hazard kimia. Pada aktivitas ini terdapat potensi bahaya antara lain partikel debu yang dihasilkan dari aktivitas memecah batu dan kendaraan yang berlalu lalang pada area proyek tersebut. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi.
Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan sumber partikel debu yang berasal dari pemecahan batu. Hal ini dapat dilakukan penyiraman air, akan tetapi sifatnya sementara. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena batu yang dipecah digunakan untuk material beton. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pemecah batu yang tertutup, sehingga dapat meminimalisir debu berterbangan atau sebelum memecah batu disiram dengan air terlebih dahulu. Hal ini akan mengurangi potensi debu untuk berterbangan. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi bahaya yang dihasilkan dari debu apabila terhirup manusia, serta memasang rambu bahaya di area pekerja tersebut berada. Dan yang kelima adalah APD. APD dapat diberikan kepada pekerja berupa masker, karena masker dapat mengurangi resiko debu untuk masuk ke paru-paru. Potensi bahaya yang kedua adalah kandungan senyawa kimia pada semen. Kandungan senyawa kimia pada semen apabila mengenai kulit dapat menyebabkan iritasi karena sifat semen yang abrasif. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena semen merupakan bahan atau komponen penting yang dibutuhkan untuk pembuatan beton. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi semen tidak dapat digantikan dengan material lain, akan tetapi intensitas abrasifnya dapat dikurangi dengan perbandingan takaran semen yang pas. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pengangkut semen. Dengan begitu, resiko terkena kulit manusia dapat diminimalisir. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan peringatan bahaya pada pekerja, serta memberikan sosialisasi bahaya apabila terkena kulit manusia. Yang kelima adalah APD. APD dapat diberikan berupa sarung tangan kepada pekerja, serta kacamata, sehingga dapat meminimalisir kontak semen dengan kulit maupun tubuh manusia secara langsung. Potensi bahaya yang kelima adalah ergonomi. Gerakan berulang yang dilakukan pekerja dalam memecah batu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada persendian sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan atau aktivitas gerakan berulang yang dilakukan pekerja. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti alat-alat yang menimbulkan gerakan berulang, seperti palu digantikan dengan bor tembok. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan memberikan bantalan pada alat-alat yang menimbulkan gerakan berulang. Hal ini dapat mencegah resiko getaran yang masuk ke anggota tubuh. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan membatasi pekerjaan yang melakukan gerakan berulang dan memberikan penyuluhan tentang bahaya dari aktivitas gerakan berulang apabila tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup. Hal ini akan sangat berbahaya bagi tubuh pekerja. Yang kelima adalah APD. APD dapat diberikan kepada pekerja berupa sarung tangan. Hal ini dapat memberikan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaannya. Potensi bahaya yang keenam adalah hazard psikologi, yakni kelelahan akibat kerja. Kelelahan akibat kerja dapat membuat pekerja tidak semangat dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan menghilangkan beban kerja yang terlalu berat dan membagi jobdesk antara pekerja satu dengan pekerja lain sesuai bidangnya agar pekerja tidak menanggung beban pekerjaan yang terlalu berat. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti cara kerja yang tidak efektif. Dengan begitu, maka akan lebih efisien dan dapat mengurangi beban kerja yang berlebihan. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan merubah lingkungan pekerjaan agar lebih nyaman dan aman,
serta mengganti alat yang tidak efektif, seperti memberikan troli untuk memindahkan semen dari satu tempat ke tempat lain. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan membagi rata pekerja sesuai bakatnya. Dengan begitu, maka pekerja akan terasa nyaman dan aman, serta memberikan sosialisasi untuk beristirahat yang cukup, dan ketika tubuh sudah letih untuk tidak dipaksakan melakukan aktivitas pekerjaan. Dan yang kelima adalah APD. APD dapat diberikan kepada pekerja berupa APD yang lengkap, karena jika APD lengkap maka pekerja akan merasa nyaman dan aman karena keamanan pekerjaan pekerja diperhatikan dan menurunkan beban pekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.